Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji syukur Hadratul Ilahiyah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita di subuh yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua, menghapuskan dosa-dosa kita dan melimpahkan pahala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, dan juga Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti umat manusia. Insyaallah kita bisa betul-betul mengikuti dan meneladani ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kembali di dalam pembahasan dari apa yang dibahas oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita telah memasuki mengenai hal-hal yang perlu kita jaga dari kemaksiatan. Disebutkan fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah orang yang memiliki tanggung jawab, dan setiap dari kalian itu akan dipertanyakan atas tanggung jawab itu. Apapun tanggung jawab yang diberikan oleh Allah terhadap diri kita, itu yang terutama adalah atas diri kita sendiri. Ya, sebelum tanggung jawab yang kita dibebani dalam diri kita saat mengurus orang lain, yang itu disebutkan di dalam firman Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum. Yang pertama adalah anfusakum, diri kalian. Kalau sudah diri kalian sendiri, jagalah dari apa yang akan menyebabkan tersiksanya di dalam api neraka. Maka ini masuk dalam kategori menjaga anggota tubuh yang telah Allah berikan kepada kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin ataupun manusia melainkan untuk menjadi seorang hamba, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh apa yang dimiliki di dalam dirinya. Jadi anggota tubuh pada dasarnya yang diberikan oleh Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu diberikan oleh Allah tugas utamanya untuk mengabdi. Itu tugas utamanya. Adapun hal-hal lainnya itu hal-hal yang diperbolehkan, ya, karena Allah telah memfasilitasinya. Allah memfasilitasi telinga, mata, kaki, hati, perasaan, rasa, penciuman, lisan, dan semuanya itu diberikan oleh Allah untuk kita gratis. Fasilitas yang sangat sempurna, sangat-sangat sempurna bagi manusia dan bagi seluruh makhluk. Allah hanya meminta kita menjadi seorang hamba. Menjadi seorang hamba. Berarti apa ini seorang hamba? Apakah seorang hamba itu harus dalam keadaan 24 jam berbentuk ibadah? Enggak. Melainkan tahu dalam dirinya bahwa dia adalah seorang pengabdi, ya, yang tunduk kepada pemiliknya. Kapan pemilik itu meminta, maka dia harus siap. Tidak ada alasan belum siap. Karena apa? Karena dia adalah pemilik, karena dia adalah dimiliki.
dimiliki oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Maka tidak ada alasan apapun bagi si hamba ini untuk menolak ataupun beralasan oh saya belum siap atau belum mampu. Ya. Karena ini sudah perintahnya langsung dari pemiliknya. Ya. Saat orang yang bekerja dengan atasannya, itu bawahannya pun pada dasarnya karena berurusan dengan dunia, terkadang bawahan itu tidak tahu menahu, baru begini atau kurang sehat atau apapun, kalau sudah diminta oleh atasannya untuk melakukan sebuah tugas, ya dikerjakan. Ya, tidak ada alasan-alasan yang bisa dengan mudahnya diterima. Ini padahal urusannya bukan antara hamba dengan pemiliknya, bukan hamba dengan sayyidnya, tapi sudah sampai ke ranah rela meninggalkan daripada kebahagiaan yang dia mungkin butuhkan dengan keluarga atau apa demi tugas. Ini baru urusan dunia. Tapi terkadang orang dengan urusan akhirat, dengan hal yang lebih penting dan lebih wajib, itu beralasan. Ya tapi kan begitu. Ada alasan-alasan yang dicari demi hasrat dunianya dia atau demi hasrat nafsunya saja. Nah, di sini kita diberikan berbagai macam anggota tubuh, terutamanya yaitu yang pertama disebutkan di sini adalah al-ain, yaitu mata. Ya, dikatakan fahfad jami'i badanika wa khususan a'dha'ika as-sab'ah, di mana kata beliau jagalah anggota tubuhmu, terlebih khusus anggota tubuh yang 7. Apa itu yang 7? Mata, telinga, lisan dan perut, kemaluan, tangan dan kaki. Itu yang perlu dijaga, yang paling sering memiliki aktivitas. Karena nanti kelak di akhirat disebutkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak di akhirat itu mulut yang di dunia bisa berbicara semaunya, yang bisa mencari alasan, yang bisa berkata ini dan itu, akan Allah tutup, nakhtim, disegel sementara. Kenapa? Karena sudah bukan masanya lagi. Yang berbicara adalah lisan, tapi yang berbicara adalah anggota tubuh yang lainnya, bahkan seperti tangan dan kaki akan menjadi saksi atas perbuatan daripada hamba-hamba tersebut. Dikatakan amal ain fa inna ma khuliqat laka litahtaji biha fil dhulumat. Pada dasarnya mata itu diberikan oleh Allah untuk kebutuhan dirimu. Yang pertama untuk kebutuhan si manusia ini, untuk bisa tahu dalam menjalankan aktivitas seperti halnya di dalam kegelapan. Saat kegelapan kita memiliki mata dan ada sedikit cahaya yang bisa membuat kita tahu jalannya. Dan dengan mata juga banyak hal yang bisa menjadi mudah, menulis, membaca, beraktivitas, bekerja, membantu dan lain sebagainya. Bahkan melihat bagaimana keindahan daripada langit dan bumi ini. Orang yang memiliki mata bisa melihat terbit dan terbenamnya matahari, melihat bagaimana bulan dari anak bulan sampai menjadi bulan purnama, bahkan keajaiban seperti gerhana matahari ataupun bulan. Semuanya itu karena mata. Orang yang tidak memilikinya, tidak memiliki penglihatan, banyak hal yang dia tidak dapati.
membaca, dia tidak bisa menulis, dia tidak melihat, ya, dia tidak mengerti warna, mana itu merah, mana itu hijau, dia tidak tahu. Dia tidak mengetahui bagaimana terbitnya matahari, bagaimana indahnya keberlimpahannya daripada bintang-bintang. Dia tidak tahu bagaimana hal-hal yang bisa dinikmati hanya dengan dilihat. Ya, dia tidak tahu itu semua. Bahkan untuk melihat dirinya sendiri dia tahu. Dia punya muka seperti apa, berkulit warnanya apa, memiliki mata berbentuk apa, dengan bentuk wajah yang seperti apa, saat memiliki seorang anak, saat memiliki seorang keluarga, dia tidak tahu apa-apa tentang itu semua. Ya Allah. Jadi nikmat mata ini kalau kita perhatikan sangat-sangat luas, sangat besar. Dan itu karunia dari Allah, tanpa kita minta, kita telah dapati. Dengan mata ini kita tahu wajah kita seperti apa, kita tahu bagaimana kebersihan diri kita dan lain sebagainya. Wa ta'tabir bima fiha minal ayat. Maka dengan mata kita bisa melihat tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat unik pemberian Allah. Ya. Dikatakan bahwa dari semua makhluk-makhluk Allah, mata yang bisa melihat dengan kesempurnaan dalam warna, bentuk, luas, itu mata manusia. Mungkin ada dari hewan-hewan lain memiliki mata yang lebih tajam, tetapi dari kesempurnaannya tetap mata manusia lebih sempurna. Dari segi warna, mata manusia lebih sempurna, lebih indah, lebih nyaman untuk bisa dilihat dan melihatnya. Bahkan dalam struktur bentuk tubuh, mata yang paling sempurna tempatnya adalah matanya manusia. Tidak seperti matanya hewan-hewan yang lainnya. Manusia itu memiliki keindahan yang besar dalam matanya. Ya. Dan juga mata manusia ini diibaratkan oleh para sains pada zaman sekarang ini itu jauh lebih akurat dari kamera yang mereka buat dengan ya tingkat kecerdasan dan juga ketajaman dalam mengambil sebuah objek gambar. Mata lebih lagi dari segi kecepatannya, dari segi ketahanannya. Mata hanya membutuhkan ya cairan yang menyelimuti bola matanya, dan ini bisa diproses hanya dengan kedipan mata yang kita sendiri tidak perlu mengatur kapan kita mengedip mata. Kalau kita atur nggak kapan kita mengedip mata? Memang kita bisa mengedipkan atau membuka mata kita, memang dengan sengajanya kita bisa mengedipkan. Tapi dalam keseharian kita nggak perlu proses itu. Kita nggak ada ceritanya, oh lupa belum ngedip, nggak ada. Sudah otomatis mata kita dengan sendirinya mengedip. Ya, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibayar. Andai orang punya penyakit nggak bisa ngedip, ya Allah, sakit itu mata. Padahal cuma nggak bisa ngedip doang, sakit udah dia. Kering matanya, dia pasti banyak lupa yang akhirnya. Ya coba kalau bayangkan orang itu nggak bisa ngedipnya, otomatis harus manual, harus dia sendiri yang memaksakan, repot, capek dia. Dalam waktu kita melek itu dalam satu hari bisa berapa jam? Bisa 12 jam mata kita itu melek, maksudnya tidak tidur. Nah kita harus ngatur itu ngedip, boro-boro ngatur ngedip. Ya, mengatur saat ada debu masuk dan mata kita dengan sendirinya otomatis menutup, ya nggak bisa. Bukan sekedar mengedip, kotoran akan masuk, mata kita menutup. Ada hal yang berbahaya, mata kita dengan otomatis menutupnya. Subhanallah. Ini baru sekedar kelopak mata yang menjaga mata. Padahal kelopak mata ini sangat ringan, sangat lembut, tidak memiliki otot-otot yang keras dan tidak memiliki sesuatu yang sulit. Enggak. Tapi bisa menjaga mata.
menjaga kesehatan mata kita dari kita lahir sampai usia manusia itu mencapai 70, 800 dan bahkan lebih. Itu tugas kelopak mata, nggak mau fungsi, nggak berhenti. Terus umur 70 ya masih bergerak, 80 ya masih, 90, 100 ya masih itu. Kelopak mata dengan sendirinya bergerak membantu menyesuaikan kebutuhan si mata. Subhanallah. Ya, maka ini kenikmatan yang tiada tara, nggak ada yang bisa menggantikan ya kenikmatan tersebut. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, di antara hal yang perlu kita jaga dari mata ini ada dirangkum menjadi 3 hal yang perlu kita jaga. Selain untuk kita jadikan dalam bentuk pengabdian kita kepada Allah seperti membaca Al-Quran, melihat hal-hal baik, untuk bertafakur, ya, melihat keindahan apa yang kita lihat di mata kita ini daripada rembulan, bintang-bintang, pepohonan, lautan, warna. Itu setidaknya bisa jadikan bahan untuk kita bersyukur kepada Allah, bertafakur. Saat melihat indahnya bunga, bukan hanya sekedar warnanya, melainkan tatanan dan susunannya. Kita lihat bagaimana Allah menyusun semuanya demi keindahan bunga itu. Allah menyusun warna langit demi keindahan langit tersebut. Allah menyusun warna-warna dedaunan yang ada, dari warna yang pertama tumbuhnya dengan warna yang sedikit muda, lalu menjadi gelap, lalu menjadi lebih tua hingga menjadi kering, dan seterusnya. Keindahan buah-buahan, kita karena warna bisa tahu itu buah matang atau belum. Bukan dari bentuk fisiknya saja, bahkan dari warna itu bisa tahu. Oh, buah ini bagus. Oh, buah ini sudah matang. Oh, buah ini bagus warnanya, berarti bagus daripada pembibitannya. Dari warna kita bisa mengetahui itu semua. Ya, maka itu bahan untuk kita jadikan tafakur. Nabi Muhammad SAW punya kebiasaan dengan matanya itu melihat sesuatu yang indah. Di antaranya Nabi Muhammad SAW suka melihat ke air yang mengalir seperti sungai ataupun lautan. Suka dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena air itu adalah sumber kehidupan. Ya, air itu adalah sumber kehidupan. Manusia tanpa air, hewan tanpa air, pohon tanpa air mati semua, nggak bisa hidup. Ya, wajalan dan ma'i kulla syai'in hayy, dengan air itu menjadi hidup semuanya. Nabi Muhammad suka melihat air yang mengalir. Kenapa? Itu tadi sumber kehidupan. Bagaimana Allah ciptakan air dengan jernihnya, dengan zat-zat yang ada di dalamnya, lalu dialirkan dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah, dikeluarkan baik dari mata airnya, baik dari air yang turun dari langit, seterusnya. Itu diperhatikan, menjadi keindahan, menjadi bahan tafakurnya Nabi Muhammad SAW. Atau terkadang Nabi Muhammad sering melihat kepada buah-buahan yang memiliki warna yang corak yang unik. Ya, seperti apel. Itu Nabi Muhammad suka melihat warnanya apel. Karena warnanya apel itu terkadang nggak monoton merah aja, tetapi memiliki bercak-bercak dan juga gradasi warna yang berbeda. Itu suka dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Menjadi apa? Menjadi bahan tafakur. Sama saat kita bosan, capek dengan pekerjaan kita, dengan urusan kita, dengan apa-apa yang cuma begitu aja setiap harinya, kita akhirnya mengambil keputusan untuk tanazzuh, yaitu jalan-jalan. Ya, apa yang kita lakukan dalam perjalanan? Lihat. Kemana? Mau ke pantai? Ya, lihat apa? Air, lautan, indahnya lautan dan lain sebagainya. Merefresh dirinya. Oh enggak, saya sukanya pegunungan. Pergi pegunungan, apa yang dijadikan dalam pegunungan? Ya melihat juga pemandangannya, keindahannya, matahari terbenam, matahari terbit, bagaimana pohon tersusun,
bagaimana cuaca yang begitu indah, semuanya. Jadi Allah telah berikan itu semuanya dan kita pun menikmatinya. Allah tidak meminta berbagai macam hal tentang mata ini kecuali di antaranya janganlah jadikan mata ini salah dalam tempatnya. Karena kalau sudah salah dalam tempatnya, ini masuk dalam kategori kufrun ni'mah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, la in syakartum, andai kalian bersyukur. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum, maka Allah niscaya akan menambahkan kenikmatan itu. Ya, banyak penambahan kenikmatan bukan hanya sekedar dari jumlah, tetapi dari berbagai macam hal. Misalnya kita bersyukur atas nikmatnya mata, maka Allah akan menambahkan nikmatnya mata itu. Apa penambahan nikmat mata ini? Misal dalam usia yang sudah lanjut, matanya masih dalam keadaan sehat, tidak terkena penyakit ini dan itu, tidak menjadi lebih pudar penglihatannya karena usia dan lain sebagainya, Allah jaga itu semua, itu penambahan nikmat. Ya, itu termasuk bagian dari penambahan nikmat. Lalu dikatakan oleh Al-Ghazali, "An-tanzura biha ila ghairi mahramin wa ila suratin manihatin bisyahwatin nafs." Yang pertama, jangan sampai kau gunakan mata ini untuk menyaksikan, melihat, ya, memandang dengan sengaja, dengan ketertarikan, dengan kemauan dirinya terhadap yang bukan mahramnya, terhadap dengan hal yang bukan seharusnya untuk dia lihat, baik dari aurat terhadap sesama lelaki pun sama, karena laki-laki memiliki batas aurat, yaitu dari pusar sampai lututnya. Maka lelaki melihat ke batas bagian auratnya laki-laki pun hukumnya dilarang. Bukan berarti harus adanya syahwat, bukan. Syahwat itu beda lagi nanti, memiliki hukum dalam ranah yang berbeda. Melihat tanpa syahwat kepada yang bukan seharusnya sudah dilarang. Bahkan terhadap orang yang mungkin bersama kita di dalam rumah kita, anak melihat auratnya orang tua, ya tetap haram, tetap haram. Melihat bagian yang seharusnya tertutup dari pusar sampai lutut bagi seorang laki-laki. Atau sebaliknya, orang tua melihat kepada anaknya yang sudah besar, yang sudah tidak lagi dibutuhkan bantuan orang tuanya dalam proses seperti mandi, membersihkan najis dan lain sebagainya, maka sudah tidak boleh lagi orang tua melihat tanpa ada alasan tertentu, kecuali untuk pengobatan, untuk alasan-alasan tertentu yang memang situasinya dan harus, itu lain cerita. Tapi kalau enggak, ya udah, walaupun dia orang tuanya, saya kan bapaknya, ya tetap aja. Ya, saya kan bapaknya, dan ini anak saya, masa iya saya nggak boleh melihat bagiannya yang tertutup? Nggak boleh. Oh, enggak, emang tidak ada nafsu. Bukan masalah adanya nafsu atau tidak adanya nafsu, melainkan itulah batas yang memang sudah ditentukan. Lelaki dari pusar sampai lututnya tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali istrinya saja, atau dalam keadaan yang memang ia dibutuhkan seperti berobat dan lainnya. Dan begitu juga kepada wanita, ya, kepada wanita sesama wanita lain, antara pusar dan lutut juga tidak boleh untuk dibuka, itu tidak boleh untuk diperlihatkan. Sesama wanita tidak boleh. Ya, dan seterusnya tentang hal-hal seperti itu. Dan yang bukan mahramnya, ya, melihat yang bukan mahramnya dalam aurat-auratnya, batasan-batasannya juga tidak boleh. Kalau masih dalam ranah keluarganya yang bukan mahram seperti sepupu dan lainnya, mungkin masih bisa ada bertatap muka dan lainnya. Tetapi selagi mana bukan siapa-siapa, maka tidak diperuntukkan untuk bertatap muka.
Ya, menatap wajah itu sudah lagi tidak dibutuhkan. Walaupun dalam keadaan sedang berbicara sekalipun tidak dibutuhkan untuk dengan terus menatap ke bagian wajahnya. Ya, walaupun wajah menjadi bagian yang mungkin aurat ataupun tidak, tetapi yang bukan mahramnya akan menimbulkan hal-hal yang tidak seharusnya dengan pandangan tersebut. Ya, oh nggak ada ini, bukan masalah, nggak ada. Kata Nabi Muhammad SAW, an-nadhrah sahmun masmumun min sihami syaitan. Pandangan itu adalah sebuah anak panah yang beracun daripada syaitan. Mungkin saat itu tidak terlihat asar ataupun bekasnya, tapi dalam waktu-waktu yang berbeda akan terlihat, akan terasa, dan akan memberikan efek yang negatif. Maka lebih menjaga pandangan matanya terhadap yang bukan mahram, atau melihat yang menimbulkan syahwat dan nafsiyah, ya, yang bisa menimbulkan syahwat. Ya, tubuh yang tertutup, tapi terkadang tertutup seperti orang terbuka, yaitu dengan pakaian yang ketat ataupun yang berbentuk akan tubuhnya. Dan seorang yang seharusnya tidak memandangnya, melihatnya, dan ini akan menimbulkan syahwat, ya, rasa yang tidak baik. Apa yang dimaksud dengan syahwat di sini? Maka ulama mengatakan yang dimaksud dengan syahwat bukan hanya adanya timbul hasrat. Orang kadang berpikir syahwat adanya hasrat, bukan. Ya, hasrat di sini hanya dalam batasan sampai begini. Saat kita melihatnya, lalu kita memalingkan dan ada rasa ingin melihat kembali, itu sudah masuk dalam kategori syahwat. Kita melihat gak sengaja terus kita palingkan. Terus dalam diri kita ada rasa ingin tahu lagi, maka itu sudah masuk dalam kategori syahwat. Jadi keinginan kita untuk melihat kedua kalinya itu sudah bagian dari syahwat. Ya, sampai setitik itu. Jadi apa perbedaannya? Perbedaannya saat kita melihatnya dan tidak melihatnya, tidak ada rasa apa-apa dan tidak ada keinginan untuk melihat lagi, mungkin dia tidak masuk dalam kategori syahwat. Seperti halnya kita misal dalam perjalanan kita melihat pohon, ya, kita melihat pohon. Kira-kira apakah mata kita saat melihat pohon terus akan coba kembali melihat pohon itu lagi? Enggak. Di pohon ya pohon. Apa juga, kecuali bentuknya beda, kecuali ada sesuatu yang menarik dari pohon itu, mungkin kita akan menatapnya lagi. Tapi kalau enggak, ya lewat aja. Ngapain kita lihat pohon itu lagi? Sama juga saat kita melihat yang bukan mahram ataupun yang menimbulkan syahwat atau tidak, saat kita melewatinya, kita melihat atau tidak sengaja melihat, lalu saat berjalan lagi, jika mata kita dan diri kita ada rasa ingin untuk memalingkan kembali, ini sudah masuk dalam kategori syahwat. Ya, jadi tipis sekali ya perbedaannya. Ya, jadi kita perlu melatihnya dengan keyakinan, dengan kepastian dalam diri kita, sebagai bentuk penghormatan diri kita. Ya, sebagai bentuk penghormatan diri kita dikatakan wa'aifu ta'ifu nisa'akum. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wa'aifu ta'ifu nisa'akum. Jadilah sosok lelaki yang terhormat, yang bisa memalingkan dan menundukkan pandangannya, maka niscaya wanita-wanitamu akan menjadi wanita juga yang terhormat, yang akan ditundukkan pandangan orang lain terhadap dirinya. Ya, itu balasan dari orang yang bisa menundukkan dan memalingkan pandangan wajahnya dan pandangan matanya. Lalu dikatakan kembali, yang kedua adalah au tanzura biha ila muslimin bi'ainin ihtigar. Memandang kepada seorang muslim dengan pandangan rendah. Ini yang sangat perlu diwaspadai. Memandang rendah kepada siapapun selagi mana
berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kepada non muslim bagaimana? Kepada non muslim yang kita sebetulnya tidak boleh memandangnya dengan pandangan ta'zim. Ya, pandangan ta'zim itu ya mengagungkan perilakunya padahal dia adalah orang yang kufur. Kita tidak boleh. Menjadikan sebagai bentuk motivasi silahkan. Ya, kita melihat sebagai bentuk motivasi silahkan. Tapi mentakdimkan yang tidak seharusnya nggak boleh. Ya, kita mentakdimkan seorang pemain bola misalnya. Wah, hebat pemain bola ini, diidolakan, dieluk-elukan, ditinggi-tinggikan. Yang mana dia bukan seharusnya orang yang kita banggakan. Ya, manusia yang paling pantas untuk kita banggakan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sangat wajib untuk kita banggakan. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu bentuknya, di mana kita bangga punya sosok yang bernama Nabi Muhammad. Ya. Kita ini kadang suka begitu, tak bangga, kurang rasa bangganya, baik kepada Nabi Muhammad, baik kepada para sahabatnya. Ya, kebanggaan terhadap para sahabat yang karena mereka, perjuangan mereka, kita bisa rasakan kenikmatan ini sekarang. Coba kalau para sahabat tidak berjuang dengan sesungguh-sungguhnya, kita tak rasain nikmatnya ini. Tapi karena perjuangan yang mereka perjuangkan dari kehidupan Nabi sampai wafatnya Nabi, sampai khalifah dan Amirul Mukminin seterusnya, itu perjuangan para sahabat. Hingga agama ini bisa dirasakan dan nikmati sampai ke penjuru alam semesta ini. Ya, maka dilarang bagi kita melihat kepada siapapun yang berkalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan mata rendah, merendahkan. Oh, si itu yang kerjaannya cuma ini atau apa? Dengan ihtigar, merendahkan, menganggap remeh, ya, maka itu hal yang dilarang. Walaupun orang tersebut adalah orang yang melakukan kesalahan, sekalipun tidak perlu kita rendahkan, kita cemooh, kita hina, kita anggap dia lebih baik dari kita, tidak usah. Ya, secara zahir mungkin terlihat karena kita lebih baik, tapi belum tentu. Mungkin saat ini ya, tapi dalam waktu dekat mungkin aja dia berubah menjadi lebih baik dan kita bahkan berubah menjadi lebih buruk. Ya, jadi tidak bisa dipandang dengan pandangan ihtibar, ya, yaitu dengan pandangan hina, menghina dan merendahkan, menganggap remeh. Ya, itu dilarang. Siapapun juga, apalagi pengemban ilmu, ya, apalagi pengemban amanah, apalagi yang memiliki daripada kemuliaan lainnya, yang tidak memiliki apapun saja tidak boleh kita pandang rendah, apalagi yang memiliki. Ya, maka kita harus pandang dengan pandangan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas makhluk yang telah diciptakan dan dijadikan dia sebagai orang yang bisa mengemban sebuah amanah atau memberikan sebuah kebaikan terhadap sesama muslim lainnya. Yang ketiga adalah untuk bisa menjaga dengan mata ini, untuk tidak mencari-cari kekurangan orang lain. Kadang mata malah dijadikan cara mencari aibnya orang, mencari kesalahannya orang. Untuk apa? Untuk dijatuhkan. Untuk dijatuhkan. Dia, apalagi dia punya tanggung jawab, orangnya ini kepala keluarga atau kepala dalam sebuah organisasi, ya, dan ada orang yang tidak suka, itu langsung yang dicari apa? Kekurangannya.
Oh dia nggak suka nih si A dipilih menjadi ketua. Ketua apa aja? RT, RW, organisasi apa aja. Dipilihlah dia menjadi ketua. Terus ada yang nggak suka, ada pasti biasanya. Nah orang yang nggak suka ini, apa yang pertama kali akan dia cari? Kesalahan. Cari tuh kesalahan itu, diperhatiin aja, dipepet terus. Tujuannya apa? Mencari satu celah kesalahan untuk dijatuhkan. Nah ini, mata tidak digunakan untuk hal tersebut, bukan untuk mencari, ya, mencari, mengorek daripada aibnya orang lain. Karena setiap orang itu memiliki kesalahan. Ada kesalahan yang memang bisa ditoleransi, ada kesalahan yang butuh untuk dinasehati. Ya, ada kesalahan yang memang tidak sengaja dia melakukan hal tersebut. Itu harus kita toleransi. Tidak sengaja. Ya, apalagi dia sudah meminta maaf dan lain sebagainya. Udah. Ada juga hal-hal yang mungkin tidak bisa ditoleransi. Kenapa ya? Karena memang kesalahannya fatal dan dia pun melakukan dengan sengaja. Ya, nasihati, diingatkan, bukan untuk dicaci dan dimaki. Ya, dikatakan wala tajassasu. Ya, wala tajassasu dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wala tajassasu. Jangan sampai kita menjadi orang yang tajassus, memata-matai. Ya, mencari kekurangan, mencari ini, cari semuanya. Ya, sekarang kan musimnya begitu, yang viral itu dicari aibnya, koreksi, nggak salah dibikin salah gimana cara, potong omongannya, potong penyampaiannya, dia bisa menjadi sebuah bahan, wah si fulan disalah, si ini disalah dan seterusnya. Muslim tidak diberikan tugas untuk mentahkim, menghakimi orang lain, tidak. Walaupun dia seorang mufti sekalipun, tugasnya bukan mentahkim, yaitu menghakimi orang. Tapi seorang muslim tugasnya adalah memperbaiki. Beda ya, menghakimi dan memperbaiki itu beda. Menghakimi itu dengan tujuan ingin menyalahkan, dengan tujuan ingin menyimpulkan bahwa si A tidak benar, bahwa si B salah, bahwa si C begini. Itu tahkim. Ya, menghakimi. Tapi memperbaiki, membenahi itu beda. Saat melihat adanya kesalahan, dia akan menjadi orang yang nahi 'anil munkar. Ya. Kita diperintah untuk nahi 'anil munkar, menyetop ataupun memberikan informasi tentang sebuah kemungkaran. Ya. Amar ma'ruf, nahi munkar. Amar ma'ruf jelas, perintah atau mengajak dalam kebaikan. Nahi 'anil munkar dan melarang ataupun memberikan sebuah nasihat dan lainnya atas sebuah kemungkaran. Dan itu pun harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf itu bagaimana? Ya, dengan cara yang bijak. Ya, jangan nahi 'anil munkar bil munkar. Melarang sebuah kemungkaran tapi dengan cara yang mungkar juga, ya nggak bisa. Bukan caranya seperti itu. Mungkar dibalas dengan mungkar, kacau. Ya, kita mau melewati sebuah jalan, ternyata ada seekor anjing kelaparan yang terlepas. Kira-kira anjing itu akan bagaimana? Menggonggong dan akan mengejar orang, akan menggigit dan lain sebagainya. Yang lewat depannya dia akan menggigit, galak anjingnya, menggonggong terus-terusan. Apa yang kita lakukan? Kalau dengan mungkar juga, kita ikut gonggong juga. Oh dia gonggong, saya gonggongin lagi. Kenapa enggak? Memang dia doang yang bisa. Akhirnya begitu dia berkata. Tapi kalau dia pintar, dia ambil makanan, kasih di pinggiran, itu hanya akan diem makan di pinggir, itu jalan.
Selesai. Dengan tanpa adanya dengan apa? Dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Dengan kebaikan mungkar itu akan hilang. Nah, jadi amar ma'ruf wa nahy 'anil munkar bil ma'ruf. Dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang bongkar lagi, yang seperti banyak orang lakukan hingga akhirnya ini menjadi hal-hal yang tidak sesuai. Ya. Maka ini 3 hal yang perlu dijaga. Tidak memandang ke hal yang haram, tidak memandang dengan matanya untuk merendahkan seorang muslim. Yang ketiga, tidak dijadikan matanya untuk mencari kekurangan seorang muslim atau aibnya seorang muslim. Maka ini hal-hal yang perlu kita jaga, insyaallah bisa kita maksimalkan apa yang telah Allah berikan kepada kita dari nikmat mata, dan bisa kita jaganya dengan sebaik-baiknya agar Allah Subhanahu wa taala pun memberikan tambahan akan kenikmatan-kenikmatan itu atas syukurnya kita. Karena tanda syukurnya kita terhadap pemberian Allah bukan dengan sekedar ucapan alhamdulillah dan keterima kasihan kita, bukan, tapi dengan menjaga. Ya, dengan menjaga. Saat kita dipinjamkan sebuah barang oleh orang lain, bukan sekedar tanda terima kasih yang diharapkan, tapi menjaga barang itu lebih diharapkan daripada ucapan terima kasih. Dipinjamkan sepeda motor selama setahun, dia pergi ke luar negeri, dia balik motornya dalam keadaan masih utuh, besi tanpa kekurangan apapun, padahal digunakan. Gak perlu ngomong terima kasih, orang yang meminjamkan sudah merasa bahwa dia pandai dalam bersyukur. Walaupun belum ngomong terima kasih, tapi melihat keadaan barang yang disitikan nasi utuh, normal, tanpa kekurangan, itu sudah bentuk syukurnya dia. Apalagi ditambah dengan ucapan terima kasih. Tapi kalau dia berkata terima kasih, ternyata barang yang dibalikkan tidak lagi berbentuk seperti sebelumnya, maka ribuan kata terima kasih tidak berguna karena dia tidak bisa menjaga apa yang telah dititipkan. Begitu juga dengan Allah. Berapa ribu kali pun kita mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi kita tidak bisa menjaga pemberiannya dengan menjaga ketaatannya, menjaga apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota tersebut, maka kita telah menyalahgunakan dan kita telah mengkufurkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.